wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dini hari juga. Selamat bertemu kembali murid-murid di kelas sejarah peminatan. Pasca libur semester kita akan masuk ke KD berikutnya. Kalau nggak salah ini KD 7 ya, kalau di kegiatan normal ya. Ini adalah KD yang membahas tentang Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan dampaknya bagi dunia serta pergerakan nasional. Kita perlu membahas apa yang terjadi di dunia, karena apa yang terjadi di dunia juga berimbas pada proses pergerakan nasional maupun kemerdekaan Indonesia. Kita tahu ada Perang Dunia Kedua nanti yang akan memberi dampak pada dipercepatnya proklamasi kemerdekaan. Kita tahu pasca bom Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 1945, kemudian terjadi percepatan kemerdekaan Indonesia karena kemudian Jepang sebagai kekuasaan yang berkuasa di Indonesia kemudian harus menyerah kepada sekutu. Sebelum itu kita masuk ke Perang Dunia I dulu. Ini medan perangnya memang mostly kebanyakan itu di Eropa ya. Dan ketika nanti Amerika ikutan, itu perangnya terjadi di medan tempur Eropa semua. Jadi Amerika hanya ngirim pasukan, tapi wilayah Amerika Serikat sendiri tidak mengalami tidak mengalami kerusakan pasca PD1. Oke, ini Perang Dunia ke-1. Kenapa disebut Perang Dunia? Ya karena melibatkan banyak sekali negara. Jadi melibatkan banyak negara dan cakupan wilayahnya ya besar. Jadi memang sejak mulai munculnya negara-negara bangsa ya, itu terjadi perebutan hegemoni, terutama ketika Jerman misalnya telat dalam penjelajahan samudera. Jadi Jerman ini tidak punya wilayah yang bisa dikoloni gitu ya, tidak punya wilayah yang bisa dikuasai gitu, seperti halnya Inggris, Portugal atau Spanyol ya. Nah, ketika mereka mulai maju, mulai besar, akhirnya mereka berpikir mereka tidak bisa mengembangkan wilayahnya karena wilayah Afrika, benua Amerika juga sudah dikapling-kapling oleh negara Eropa yang lain gitu ya. Jadi itu yang disebut pertentangan antara negara Eropa. Jadi mulai ada syahwat untuk memperluas wilayah dan ruang hidup. Nah, kondisi seperti ini kemudian bikin ada aliansi-aliansi. Seperti misalnya ada Triple Alliance, Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia. Jadi waktu itu Austria Hongaria masih digabung ya. Harusnya ini stripnya di Austria Hongaria. Lalu kemudian ada Triple Entente. Nah, ini Prancis, Rusia, dan Inggris. Jadi yang disebut Alliance, Triple Alliance itu adalah Jerman, Austria Hongaria, dan Italia. Nah, ini kata aliansi ini nanti yang dipakai di Perang Dunia kemudian diterjemahkan ke dalam sekutu ya. Jadi jangan terkecoh dengan sekutu di Perang Dunia Kedua dan alians di Perang Dunia I. Nah, nanti kan kita bisa lihat ya di sini ya, ada kedekatan antara Austria Hongaria dengan Jerman. Nah, sedangkan Austria Hongaria itu musuhan sama Rusia, sama kerajaan Rusia. Jadi ketika ada pembunuhan ya di bagian berikutnya, di sebab khusus Perang Dunia ke-1, itu ada terbunuhnya putra mahkota Franz Ferdinand oleh tentara Serbia ya. Serbia ini di mana sih? Serbia ini di Yugoslavia. Dulu ada negara namanya Yugoslavia, lalu kemudian pecah tahun 1990-an ya. Pecah tahun 1990-an. Nah, sekarang sudah ada negara Serbia, tapi dulu tahun ini Serbia merupakan bagian dari Yugoslavia ya. Nah, yang bunuh adalah orang Serbia. Serbia itu negara di Balkan. Nah, Serbia ini sekutunya Rusia juga. Sekutunya Rusia, bahkan mereka rasnya sama. Menurut genetik mereka rasnya sama. Jadi orang Slav ya, bangsa Slav itu salah satunya bangsa Rusia gitu ya, dan Serbia ini. Jadi ada kedekatan dari segi ras dan politik. Karena yang ngebunuh adalah orang Serbia, kemudian
Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia. Nah, Serbia sekutu dari Rusia. Mau nggak mau Rusia ikut turun tangan ya. Ketika Rusia menyatakan perang terhadap Austria-Hongaria, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia gitu. Terus kemudian nanti Inggris sebagai orang yang punya sekutu dengan Rusia juga nanti akan menyatakan perang kepada Jerman, dan semuanya akhirnya seperti itu. Jadi kalau sebut Austria di sini maksudnya Austria-Hongaria ya. Sekarang sudah kepisah negaranya. Turki ikut di sini. Nah, Turki nanti menjadi Turki yang terlibat di sini, Turki yang kekhalifahan Islam terakhir ya, Turki Utsmani. Nanti kekalahan pihak sentral di sini juga nanti akan mengakibatkan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi ini ya, bisa kita lihat nanti Triple Entente berkembang menambah menjadi sekutu ya, alliance ya. Bisa kita lihat Amerika Serikat turunnya terakhir-terakhir. Ini ketika kapal Amerika ada yang di bom, dirudal oleh Jerman. Jadi kapal Amerika dibom oleh Jerman. Jerman melakukan pengeboman ini juga dikarenakan Amerika Serikat mengirimkan bantuan kepada Inggris ya. Jadi Amerika bilang nggak perang sama blok sentral gitu ya, tapi kemudian Amerika ngebantu musuh-musuhnya blok sentral. Jadi itu yang sangat mengganggu Jerman ya. Jadi bisa kita ulang tadi ya. Jadi Amerika tidak menyatakan perang terhadap blok sentral, tapi kemudian Amerika Serikat membantu Inggris yang merupakan musuh dari blok sentral. Jadi Jerman memang terpicu untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat, dan setelah diserang oleh Jerman, Amerika Serikat akhirnya turun atau terjun langsung ke Perang Dunia I. Nah, ini wilayah-wilayah pertempurannya ya. Nah, Jerman sebenarnya kuat ya di sini ya, tentara Jerman kuat. Dia bertempur dengan Belgia dan Perancis. Di timur itu Rusia dengan Austria-Hongaria. Bisa kita lihat Austria-Hongaria memang wilayah Eropa Tengah ya, jadi agak menjurus ke timur. Dan di front selatan ada Italia lawan Austria-Hongaria dan Jerman. Front Balkan dan Timur Tengah. Balkan ini wilayah Yugoslavia ya. Yugoslavia, Yunani itu Balkan dan Timur Tengah. Nah, ini tadi yang udah saya bilang, kapal selam Jerman mentorpedo kapal dagang Amerika Serikat. Nah, nanti yang menyebabkan kekalahan itu pertama ini ya, apa tuh, terutama pemimpin Jerman itu melihat bahwasannya ini perang akan memakan waktu dan biaya lama ya. Padahal waktu itu militer Jerman standar aja gitu ya, jadi tidak terlalu kalah juga gitu ya. Tapi ini pemimpinnya yang di pusat yang kemudian menyatakan bahwa kita lebih baik stop karena waktu dan biayanya ini kita tidak memungkinkan. Nah, ini juga yang nanti jadi disebutnya apa ya, loh kok gitu ya. Jadi kami masih siap bertempur, tapi kok kami udah disuruh stop dan Jerman mengakui kekalahannya gitu ya. Nah, itulah nanti yang ada di kondisi ini gitu ya. Nanti di Turki juga ada perpecahan di dalam negerinya, ada proses sekularisme. Terus kemudian di Jerman juga ada kondisi seperti itu. Jadi militer sama politik ya, sama pimpinan itu nggak nyambung untuk di Jerman ya. Nah, ketika kemudian akhirnya pihak sekutu yang menang, pihak sentral kalah. Nah, ini ada perjanjian-perjanjian yang merugikan bagi pihak sentral ya. Ini nanti yang paling sering dibahas memang perjanjian Versailles. Versailles itu nama istana Raja Louis di Paris ya. Di perjanjian Versailles ini poin-poin yang dimana Jerman kehilangan seluruh wilayah yang diambil dari Inggris dan Perancis. Jerman membayar kerugian perang. Terus untuk negara-negara lain ya, jadi sekutu dengan Jerman.
terus sekutu dengan Austria-Hungaria, sekutu dengan Turki gitu ya. Bisa di search juga di internet. Nah ini akibatnya banyak negara-negara baru ya. Terus Turki jadi republik. Tadinya Turki kan kekhalifahan Islam. Sistem kekhalifahan Islam itu kan mencakup banyak wilayah ya. Kalau kamu dengar kekhalifahan Islam, itu sistem yang dibentuk oleh masyarakat Islam di Timur Tengah pasca meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi ada kekhalifahan 4. Yang pertama ya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Habis itu, nah itu kekhalifahan yang terbaik disebutnya ya. Karena itu sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Nah pasca itu ya bukan yang terbaik, ada banyak kelebihan dan kekurangannya ya. Habis itu kan, habis Ali kan dilanjutkan dengan dinasti Umayyah. Habis dinasti Umayyah ada dinasti atau kekhalifahan Umayyah. Habis itu kekhalifahan Abbasiyah di Irak. Kalau Umayyah itu di Suriah. Dan nanti Fatimiyah, habis Abbasiyah digantikan oleh Fatimiyah ya. Itu kalau nggak salah di Mesir. Terus ada juga kekhalifahan Cordoba di Spanyol ya. Nah itu kekhalifahan. Jadi kepemimpinan seluruh dunia dalam satu pusat ya. Nah ketika Turki kalah perang dunia ke-1, maaf, itu Turki ambruk kekhalifahan Islamnya dan digantikan dengan republik. Jadi republik yang sekuler, tidak mau berbasiskan agama lagi. Oke, nah termasuk yang memisahkan diri dari kekhalifahan Islam Turki Utsmani adalah kekhalifahan Islam Turki disebutnya Turki Utsmani ya. Yang memisahkan diri negara-negara Arab juga, seperti Mesir, Irak, Saudi, Syria, dan Lebanon. Jadi mereka bangkit nasionalisme Arabnya. Jadi sama-sama Islam tapi nggak mau dipimpin oleh bangsa Turki. Ini ada peran Inggris juga sih, ngilik-ngilik, mancing-mancing sentimen nasionalisme Arab. Akhirnya mereka merasa Arab, apalagi mungkin mereka merasa Nabi Muhammad secara orangnya, secara individu lahir di Arab gitu. Jadi mereka merasa tidak mau dipimpin oleh Turki walaupun sama-sama Islam. Jadi ambruklah kekhalifahan Islam dan itu terakhir 1918. Terus lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Jadi mulai ada pemikiran bahwa akibat perang yang merugikan kemanusiaan ini perlu dibentuk lembaga multilateral ya yang mengurusi atau fokus dalam perdamaian dunia. Terus timbulnya paham-paham politik ya. Nazi di Jerman dan Benito Mussolini nama perdana menteri di Italia. Nah, Nazi ya Hitler sama Benito Mussolini sama-sama fasis ya. Fasis itu adalah paham yang menekankan bahwa kejayaan negara itu ditentukan dengan kekuatan militer. Jadi negara itu hebatnya dari kekuatan militernya. Jadi militeristik ya. Ya, jadi memang yang kuat, yang menekan adalah militer. Nah itu fasis ya. Nah ada juga komunis di Rusia. Jadi pasca Perang Dunia ke-1, bahkan sebelum Perang Dunia ke-1 berakhir, itu sudah terjadi penggulingan kekuasaan oleh Lenin di Rusia. Jadi Perang Dunia ke-1 kan berakhir 1918. Nah pada tahun 1917 kekuasaan di Rusia sudah berganti. Dari tadinya Tsar Nicholas, kerajaan, Tsar itu raja ya artinya. Raja Nicholas digantikan menjadi presiden gitu ya, Republik Sosialis Soviet yang didirikan oleh Lenin dan kawan-kawan. Salah satu kawan terkenalnya Leon Trotsky ya. Jadi Rusia ini atau Republik Sosialis Soviet ini merupakan negara komunis pertama di dunia ya. Landasan pemikirannya adalah sosialisme radikalnya Karl Marx. Jadi kalau sosialisme radikalnya Karl Marx itu diide, lalu kemudian diejawantahkan atau diterapkan di sebuah negara pertama kali di dunia oleh Republik Sosialis Soviet Rusia. Dan Kemal Atatürk di Turki ini, ini nasionalisme tuh sekuler ya, sekulerisme. Jadi sekuler itu kan memisahkan kehidupan negara dengan agama. Artinya masing-masing tidak boleh mencampuri. Karena apa? Sebelum Revolusi Perancis kan agama itu sangat dominan mengatur kehidupan politik, hukum, sosial gitu. Nah, ketika ada sekulerisme, nah itu terpisah. Jadi agama itu urusan individu, urusan pribadi, urusan di rumah masing-masing. Jadi kalau ngomongin negara, bangsa, masyarakat, nggak usah deh bawa-bawa agama. Jadi itu urusan masing-masing. Nah itu yang dimaksud dengan sekulerisme.
Hanya saja sekulerisme di Turki atau di Perancis, terutama di Turki itu parah ya. Jadi bukan cuma memisahkan agama dengan negara, tapi agama juga dikesampingkan, agama disudutkan gitu. Jadi agama dianggap nggak usah diungkit-ungkit kalau bahas negara ya. Di Turki itu bahkan azannya pun sampai diganti menjadi bahasa Turki. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah ya, tapi diganti dengan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tapi dalam bahasa Turki. Jadi sejauh itu. Jadi keturkiannya. Di bidang ekonomi banyak yang hancur ya. Amerika walaupun tidak jadi medan pertempuran, dia mengalami resesi. Ini disebut masa resesi. Banyak perusahaan Amerika yang tutup. Terus ribuan orang tewas, kemiskinan ya, mulai ada palang merah. Dan ini yang kemudian kecemburuan ini yang kemudian membuat nggak selesai sampai Perang Dunia I, karena Jerman merasa sakit hati karena militernya merasa, loh kok kita kan masih fight, kenapa kita berhenti gitu ya. Terutama Jerman ya, dan nanti Italia juga mulai bangkit fasismenya. Nah ini untuk Indonesia pengaruhnya tadi ya, Belanda dikuasai Jerman, jadi kurang in charge Belandanya sama Indonesia. Dan Belanda memang sepanjang Perang Dunia I dan nanti Perang Dunia Kedua itu merupakan negara yang sering dikuasai, diduduki oleh negara lawannya gitu. Jadi memang Belanda ini negara kecil, dan akhirnya bahasanya pun orang Belanda, bahasa itu biasanya nggak cuma bisa satu bahasa Belanda ya, tapi bisa bahasa negara lain karena mereka sering dijajah. Jadi kalau hari ini kamu ketemu orang Belanda yang apalagi umur yang muda ya, umur 40-50 tahun pun biasanya bisa bahasa Inggris gitu ya, dan bisa sedikit bahasa Jerman ya, karena wilayahnya sering didudukin oleh bangsa yang gonta-ganti saling serang. Nanti Belanda juga bikin Volkskrant, ide-ide demokrasi mulai coba ditanam, walaupun ini demokrasi yang semu. Karena kalau dewan legislatif seperti yang kita kenal sekarang kan dipilih oleh partai atau dipilih oleh rakyat ya. Nah kalau Volkskrant bikinan Belanda, di Hindia Belanda ini, yang milih anggotanya semuanya adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi lembaga yang ditujukan untuk mewakili kepentingan rakyat Hindia Belanda, tapi semuanya yang milih pemerintah kolonial Hindia Belanda. Walaupun ada sebagian orang Indonesia yang dipilih untuk duduk di situ, tapi mereka biasanya tunduk ya, karena mereka diangkat di situ, dipilih oleh kolonial Hindia Belanda juga. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di komen seksi